Kenapa? Karena masalahnya zakat fitrah ini tidak ditimbang, dia disukai. Sedangkan kita sekarang hidup di zaman orang lebih suka menimbang daripada menyukai. Berat dah timbang, bawa timbang, camti timbang, ti dah timbang, balik timbang lagi. Bahkan SK pun menimbang. Kan kalau kita memperhatikan, mengingat, menimbang, memperhatikan, mengingat, menyukai. Kita hidup di zaman orang yang suka menimbang. Tentu barang yang disukai ketika dikonversi kepada timbangan, bentuknya, masanya, lembab keringnya itu berpengaruh. Maka dari kecil saya dulu sering diajar di kawasan oleh ayah buah saya, sudah almarhum Allah menghormati. Beliau luar biasa cerdasnya. Sekolah hanya sampai kelas 3 SD, tapi kami anak dan keponakan beliau sampai kelas 3 SMP PR matematika beliau yang baru selesaikan. Nya udah Tuhan juga. Fikulah kelas SD, tapi bantu jawab PR matematika sampai kelas SMP. Ininya kuliah S1, S2, S3. Ibu SD kelas 1 itu lagi matematika habisnya. Nyandu mak dia lagi jawab. Makanya ngomong apa yang dia tahu rokok. Oh, ini saya gak buka beliau. Jadi ini persoalan bagi kita. Jadi beliau tanyakan untuk buka usaha. Pertanyaan sederhana saja. 1 kilo gabur dengan 1 kilo telur. Hanya demikian ini 1 kilo gabur, 1 kilo telur. Kebuhan betul apa? Padahal tak ada kilo. Kita balik ke jauh, rukun lihat dulu. Rukun lihat, apa rukun lihat? Jadi dia jauh rukun semayang macam tu, kira je. Ini rukun lihat, rukun lihat tu, buat lihat. Kita balik ke jauh. Kesebelasan main bola itu berapa jumlahnya? Kesebelasan main bola berapa jumlahnya? Kesebelasan berapa orang? Pada kesebelasan jika tidak. Cuma yang saya agak bingung dulu ketika pertama ketemu Pak Syedin, yang kepala negeri Karawang, Pak PJ saya, akhirnya dan studi pengenya beliau masih kepala sekolah SMP di sebelah. Maka saat pertama diundang ke tempat beliau untuk kajian tersebut, saya sampaikan, saya merasa miris nasib Pak Syedin ini. Ketika semua kepala sekolah diberikan sekolah satu sama beliau, beliau tidak. Saya mati bang, makin lama aku nongol. Ikut terboyo yang tidak itu. Mana? Rupanya baru tinggal tilang atau bohong. Bukan 11, tilang saja. Tilang saja bisa bermakna 11, tilang saja bisa bermakna sedekah. Tak coba buat tepuk tangan, tengok punya tinggal berfokus yang tadi tidak. Jadi berpikir, baju udah nyerah dia tidak berpikir. Jadi kalau saya mau, saya bisa berpikir lebih lambat daripada anda. Jadi ini anomali. Jadi ketika barang yang disukai dikonversi dalam bentuk timbangan itu berpengaruh. Maka seharusnya pemerintah berpikir supaya untuk sahnya zakat fitrah diadakanlah alat sukatan yang bernama sah. Tapi ini sudah tahun 2024. Dari Kementerian Agama, dari Dinas Syariat Islam, bahkan dari FPU baru ini tidak keluar ide untuk bagaimana zakat fitrah itu sah. Maka yang dakwah bawa budaya nanti masalahnya hantar pegang. Pada yang mudah hantar dia itu kata. Yang sudah pegang hantar pegang, yang bayi ngobrol nanti dia. Kenapa tidak ada yang berpikir substansial? Karena memang negeri kita ini ujung-ujungnya semuanya sial, substansial, komersial, sampai sistem politik pun pakai sistem presidensial. Manusia, ini masalahnya tidak ada yang berpikir konversi, berpikir holistik lah dari A sampai Z secara konvensi. Kita dulu, kenapa dulu? Seharusnya zakat fitrah bagi hari raya tidak sempat bagi hari raya karena sholatnya pun dulu. Waktu Jumat kita masuk kantor saja dulu, urusan di Aceh yang mengentuk oleh Jumat. Walaupun sama-sama waktu Indonesia Barat dengan Jakarta, tetapi di Jakarta 7.30 matahari terbit jam 5. Sudah 2 jam setengah terbit matahari baru masuk kantor, sempat sarapan pagi, sempat olahraga, pagi duduk. Itunya 7 lepok, jadi pada orang nak lima. Baru lepok lima minit, mau apa yang juga dulu? Kenapa tidak ada pemimpin Aceh yang berpikir menunda jam masuk kantor di Aceh ke jam 8.30? Karena diisikan, diberikan ruang dalam
11 untuk mengatur pemerintahan negeri. Yang mulai dari yang pemimpin gubernur, dari yang kombatan sampai yang non kombatan, nanti ingat untuk bagaimana masuk kantor itu jam 8.20. Kita ini sudahlah miskin, janganlah tidak bahagia. Kita bergerak bertahan sebagai juara miskin nomor 1 di Pulau Sumatera. Itu prestasi yang patut kita banggakan. Henry, luar biasa. Menikah anak kaya, sampai anak bahagia. Menikahi dibantu kekayaan masyarakat itu bahagia. Ini selama saya jadi gubernur, kita masuk kantor jam 8.30. Gaji bukan? Makanya ke depan pilih saya. Kayu jabatan yang dah yang bikin. Ya tanya orang tu kalau jual kalau mau tentu gara-gara absensi dia di lab, absensi dia itu ulang dia kopi. Bukan dulu juga dia kopi itu. Dulu juga dia kopi baca Al-Quran dan kalau paling itu baru kamu katanya kan bahagia dah. Hanya insya-Allah sehat kan. Ya di rumah demi tegun boleh rumah demi beliau rumah demi mayang-mayang demi dah. Bahagia. Ini ternyata masuk kantor 7.30. Mana demi beliau rumah. Karena rumah pegawai dan pegawai. Rumah di rumah bajian atau rumah bajian atau ada kan? Ini kan. Jadi akhirnya para pegawai ini makan di jalan. Betul ni boleh betul. Ini banyak lagi buku. Buku apa jalan, buku jauh apa kan tu. Rumah buku cik. Ini buku jauh ada tu dah rumah kan tu ada korban, ada kuat tu rumah. Ya. Bukan cakap cukup. Okey, itu kita rumah yang kita mengatur. Ini apa ni? Kenapa dulu? Seharusnya sholat itu jam 8.30. Karena pagi hari raya itu sunat mandi. Mandinya seperti mandi wajib. Jadi bayangkan kalau untuk durasi mandi itu perlu waktu lebih kurang 10 menit. Dalam kasus saya ada 6 jiwa. Saya, istri pertama dengan 4 orang anak. Kalau masing-masing 10 menit itu perlu waktu 1 jam. Itu belum lagi sarapan pagi, belum lagi disunatkan keluar dari rumah ke masjid jalan kaki. Ya beda pegang penjuru mau iya di meja. Nyandung kerannya. Tujuan itu langsung Allah Akbar. Ketika kita serahkan ke BKMC, mereka tolak. Punya palapan waktu kita semayang dan buka pada Allah. Punya bukan rumah. Suruh jemaah itu ayah yang mau masjid. Awak dan pegang di rumah je buat dewan rata. Yang putih itu 3 masjid bukan 2 dewan rata. Pasang rata penuh. Bahkan bunganya bertakbir membesarkan asma Allah. Sambil kita bersilaturahmi pelan-pelan jangan santai. Yang dibayang hingga guru-guru kecil pada belah motor itu kemohon jangan kan nentapak mereka tapi karena ingin menikmati hari raya keuntungan kita baju-baju terus masjid sallallahu itu tengok nanti merata nyata bergerak-gerak yang boleh hoh saja perlunya Jibril hantam beraya sejak segala merdeka Nabi Nuh yang beraya yang mengantuk kecuali pramuniaga yang pada menjadi sosial solehan. Oh, negara. Rupanya mereka buru-buru salat Id hanya untuk segera menuju ke kuburan-kuburan terdekat. Lihat semayang langsung ke kuburan. Orang yang membuat bergerak dalam kuburan. Kalau menantu punya telah ajak kuburan dan buat kuburan hijau dari. Kita kuburan. Hari raya itu hari berkunjung ke orang yang hidup, bukan hari berziarah orang meninggal. Maka abaikan kuburan satu hari. Ziarah kubur itu bagus, tapi hari raya jangan. Mam nyengkon kubur raya tidak kuburan, kubur janji. Nyengkon mahal orang banyak. 365 hari dalam setahun. 2 euro yang ada. Mata itu yang janji. Yang leher itu 60 euro orang. Maka sekarang silakan nanti sore buka puasa di kuburan. Yang kita ambil kuburan, baca-baca Quran, baju kusawul di kuburan, yang beri lampu yang bakal udah baju kusawul. Tapi nanti pagi hari raya abaikan kuburan sehari. Itu bukan hari ziarah kubur, itu hari sukacita, bukan hari sukacita. Tapi yang ayah aku mak dan aku, ada ayah ada mak dengan hudib saja, minta hudib di kolej dah. Kita tak ada ada kubur. Saya sudah 47 tahun usia hari ini, belum pernah satu kali pun hari raya saya berziarah ke kuburan orang tua saya. Bukan gerah dan buku. Apa kerja kurang kunci boleh. Apa yang ada mau habis aku mau dalam kan. Aku lagi mau beli. Andai kata pun sudah menikah, saya tidak akan datang ke kuburan hari raya. Karena hari raya bukan hari ziarah kubur. Tapi kita memang pemikirannya terbalik. Mungkin lagi
Ketika orang tua kita meninggal, harusnya saat itu kita sedih berduka cita. Justru di hari itu kita bersuka cita dengan buat kenduri besar-besaran. Saat tiba hari raya, seharusnya bersuka cita, kita datang ke kuburan beliau untuk menangis besar-besaran. Maka kembali, maka harusnya hari raya itu abaikan, jangan kuburan. Punya kuburan jauh punya kuburan. Kalau benar, kuilanya kau mau kaji dengan aja. Nyuk cidera-cidera yang ada mau kuburan. Bukan yang bangka kayu kerja balik kaku, kalau itu keluar cemoohan gugatan, maka kita bisa menggugat balik. Awak tak punya mengajak pura uji. Kontok orangnya kayaknya ika yang punya orangnya. Kita menjadi lebih baik daripada yang lainnya. Tapi sayangnya dakwah-dakwah seperti ini tidak mau disampaikan oleh guru-guru kita. Istimewanya dari PU. PU-nya duduk pokok orang masih persoalan-persoalan keumatan terkait agama ini mereka tidak bersuara sama sekali. Jika ada untung neraka di banyak beratnya, ini itu PU. Saya awal dulu ya. Jadi kamu gak apa gerak respon kondisi umat. Ketika melihat betapa sholat malam bulan Ramadan sudah tidak lagi dia, seharusnya mereka bersuara. Yang umat kita tim apa dan cukup panggung dan poster bola banyak untuk SMS lewatnya. Hanya SMS, Ibrahim bolanya udah suka deh. Ketika saya dihujat di media sosial, ini mempunyai coba apa aja dulu. Yang muda yang kekuatan dia, baru tunggu kekuatan. Kalau kan masuk bilang ada PR yang harus kita luruskan. Jadi intinya jangan terburu-buru. Semua itu harus berdasarkan pertimbangan. Maka ketika berkumandang azan, jangan langsung terburu-buru lari ke sini untuk sholat. Bereskan untuk meja laci. Ketika kita datang ke masjid untuk sholat, jangan terburu-buru tinggalkan kendaraan. Kadang kunci mobil dan binatang. Hanya nukaran langsung kita berdoa, Allahu Akbar, tidak Allah kunci selesaikan harta ini pelan-pelan. Menyetelah mahal mencuri parkir rumah Allah. Beda dengan mayat kan tidak ada laut. Orang itu tidak mayatnya tidak boleh ada kecuali ada kelas. Kerja kalau dia wajah depan, pikir berjudi. Jadi ibadat itu dipersiapkan, bukan terburu. Jadi bahkan menyatakan itu ya babi. Walaupun kita prediksi ini kalau sudah selesai khutbah hajat saja buat nanti masuk masjid, jemaah sudah bubar. Biarlah jemaah bubar Anda salat sendiri, yang penting Anda sudah lega daripada Anda ngotot salat berjemaah tetapi ingat Anda WC. Lebih baik dengan duduk di WC dengan mayang daripada dengan mayang dengan WC. Jadi ada hal-hal yang di dalam agama semuanya diatur dengan baik. Maka hadirin dan saudara sekalian yang dirahmati Allah, demikian provokasi dari saya. Mungkin ada pertanyaan dan disilakan dengan silakan Bapak dan Ibu yang ada pertanyaan. Bahasa apa?